Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai query lanjut. Pokok bahasanya akan dibahas adalah yang pertama subquery dan penggunaannya, yang kedua subquery dengan banyak kolom, yang ketiga pairwise comparison subquery, yang keempat non-pairwise comparison subquery, yang kelima penggunaan query dalam klausa from, yang keenam ekspresi skalar, yang ketujuh korelasi subquery dan penggunaannya, dan yang kedelapan adalah penggunaan query dengan klausa with. Apakah itu subquery? Subquery merupakan bentuk query lanjutan untuk pencarian data yang lebih kompleks. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam statement SQL yang lain. Subquery terdiri atas subquery atau inner query dan main query atau outer query. Eksekusi yang dikerjakan lebih dulu adalah subquery atau inner query yang dijalankan sekali sebelum main query. Hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Dan berikut adalah skema untuk subquery, di mana subquery dituliskan di dalam main query. Dan berikut adalah contoh untuk penggunaan subquery. Query di samping akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya, gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu, kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui. Dan pada ilustrasi gambar di samping, nilai gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Subquery pada banyak kolom. Pada subquery pada banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Dan berikut adalah skema dari subquery pada banyak kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa: yang pertama pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery, dan yang kedua adalah pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Pairwise comparison subquery. Gambar di samping merupakan contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174, dan bukan termasuk pegawai dengan nomor tersebut. Non-pairwise comparison subquery. Gambar di samping merupakan contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan ID pegawai 174 atau 141, serta bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki ID pegawai 174 atau 141, dan bukan termasuk pegawai dengan ID tersebut. Subquery pada klausa from. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view, karena tidak membentuk objek database. Query di samping menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Ekspresi skalar subquery merupakan subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Pada standar SQL 99, skalar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi dari perintah decode dan case. Berikut contoh penggunaan skalar subquery dalam ekspresi case. Pada standar SQL 99, skalar subquery juga dapat digunakan dalam semua klausa select kecuali pada group by. Berikut ini contoh penggunaan skalar subquery dalam ekspresi order by. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Berikut adalah contoh penulisan dari korelasi subquery.
Dan berikut adalah skema untuk menjalankan korelasi subquery. Korelasi subquery dapat digunakan untuk mengupdate baris yang disebut juga dengan subquery korelasi update. Berikut merupakan cara penulisannya, dan berikut merupakan contoh penggunaannya. Sedangkan untuk melakukan delete suatu baris dapat dilakukan dengan format penulisan sebagai berikut. Dan berikut adalah contoh penggunaannya. Penggunaan operator eksis dan non-eksis. Operator eksis dan non-eksis digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Berikut contoh penggunaan operator eksis. Dan berikut adalah hasil yang akan ditampilkan. Namun, jika data tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false, dan kondisi pencarian dilanjutkan di dalam inner query. Dan berikut adalah contoh penggunaannya. Dan berikut adalah gambaran yang ditampilkan dari query di atas. Klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan blok query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam konteks query. Berikut contoh penggunaan klausa with. Latihan soal. Tabel yang akan digunakan untuk menjawab latihan soal kali ini yaitu tabel departemen, tabel employee, dan tabel job history. Soal pertama, buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Select first name, department ID, salary from employee, where department ID salary in select department ID, salary from employee, where commission PCT is not null. Statement ini akan mengambil departemen ID dan salary dari pegawai yang mempunyai komisi tidak sama dengan nol, yang kemudian akan ditampilkan berupa first name, departemen ID, dan salary. Soal kedua, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Select first name, department name, salary from employee, department, where department ID sama dengan employee department ID, and salary in select salary from employee, where department ID in select department ID from department, where location ID sama dengan 1700. Statement ini akan mencari departemen ID yang mempunyai location ID 1700, yang kemudian akan diambil salary-nya, yang kemudian dari salary tersebut akan ditampilkan berupa first name, department name, dan juga salary dari tabel employee dan tabel departemen. Soal ketiga, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kohar. Data Kohar tidak ditampilkan dalam hasil query. Select first name, hire date, salary from employee, where salary in select salary from employee, where last name Kohar, and last name Kohar. Statement ini akan mencari salary dari pegawai yang memiliki last name sama dengan Kohar, yang kemudian akan ditampilkan berupa first name, hire date, dan juga salary. Sedangkan data dari pegawai yang bernama Kohar tidak akan ditampilkan. Soal keempat, buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Select first name, employee ID from employee, where department ID sama dengan select department ID from department, where location ID in select location ID from location, where city like T_%. Statement ini akan mencari location ID dari tabel location di mana
kotanya memiliki huruf awal T, yang kemudian dari location ID tersebut akan dicari departemen ID-nya, yang kemudian akan ditampilkan berupa first name dan juga employee ID dari tabel employee. Soal kelima. Buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Select A first name, A salary, A department ID, B sal AVG. From employees A, select department ID, AVG salary, sal AVG. From employees, group by department ID B, where A department ID sama dengan B department ID, and A salary lebih dari B sal AVG. Pada statement ini terdapat dua tabel yang akan digunakan, yaitu A dan B, di mana A merupakan tabel employee, sedangkan B berupa departemen ID dan rata-rata gaji yang disebut dengan sal AVG dari tabel employee, yang diurutkan berdasarkan departemen ID. Statement ini akan menampilkan first name, salary, departemen ID, dan sal AVG jika A salary lebih dari B sal AVG. Soal ke-6. Tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. A. Cara pertama menggunakan operator not exist. B. Apakah persoalan dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya? Dan jika tidak bisa, mengapa? Soal ke-A. Select first name from employees A where not exist. Select first name from employees where manager ID sama dengan A manager ID. Soal B. Select first name from employees A where first name not in. Select first name from employee where manager ID sama dengan A manager ID. Soal ke-7. Buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Select first name from employees A. Select departemen ID, AVG salary sal AVG from employees group by departemen ID B, where A departemen ID sama dengan B departemen ID and salary kurang dari B sal AVG. Pada statement ini terdapat dua tabel yang akan digunakan, yaitu A yang berupa tabel employee dan B yang berisi departemen ID, rata-rata gaji yang diberi nama sal AVG dari tabel employee, dan diurutkan berdasarkan departemen ID. Dia akan menampilkan first name jika salary kurang dari B sal AVG. Buat query untuk menampilkan dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega atau teman satu departemen, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. Select A first name, M first name, A salary, M salary, A hire date, M hire date. From employees A, employees M, where A departemen ID sama dengan N departemen ID, and M salary lebih dari A salary, and A hire date kurang dari M hire date. Order by A first name. Statement ini akan menampilkan first name dari pegawai pertama, first name pegawai kedua, salary pegawai pertama, salary pegawai kedua, hire date pegawai pertama, dan hire date pegawai kedua, di mana salary pegawai kedua lebih dari salary pegawai pertama, dan hire date pegawai pertama kurang dari hire date pegawai kedua, dan diurutkan berdasarkan first name dari pegawai pertama. Soal ke-9. Buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua yang ada. Select employee ID, first name, B department name. From employees A, select department ID, department name from departments B, where A department ID sama dengan B department ID. Statement ini terdapat dua tabel, yaitu yang pertama tabel A yang berupa tabel employee, dan B yang berisi department ID dan department name dari tabel departemen.
dan ditampilkan berupa employee ID, first name, dan department name dari tabel kedua, jika A department ID sama dengan B department ID. Soal ke-10. Buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menuliskan query tersebut. Beri nama summary. With depcost as. Depcost berisi department name, sum dari salary yang disebut sebagai summary dari tabel employee dan tabel departemen, dan akan ditampilkan ketika departemen ID dari E sama dengan departemen ID dari D dan diurutkan berdasarkan departemen name dari D. Sedangkan dep2 cost berisi sum dari summary dibagi 8 yang disebut sebagai dep total dari tabel dep cost, yang kemudian akan ditampilkan menggunakan statement select bintang from dep cost where summary lebih dari select dep total from dep2 cost order by department name. Dia akan menampilkan keseluruhan data dari tabel dep cost jika summary lebih dari departemen total yang terdapat pada departemen 2 cost dan akan diurutkan berdasarkan departemen name. Soal ke-11. Buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales manager, di mana job ID saman untuk berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Select employee ID, last name, salary from employee where salary lebih dari all, salary from employee where job ID saman and job ID saman, order by salary descending. Statement ini akan menampilkan employee ID, last name, salary dari tabel employee ketika salary lebih dari salary dari pegawai yang memiliki job ID saman, sedangkan data dari job ID saman tidak akan ditampilkan, yang akan ditampilkan kemudian berdasarkan salary secara descending.